Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan buaya. Yang jawab salam didoain biar pada jadi orang kaya. Terserah mau kaya apa ge. Kaya hati, kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pohon salam di pinggir sumur. Cakep. Emang kalau pohon salam di pinggir sumur cakep ya? Yang jawab salam didoain biar pada panjang umur, rezekinya pada berkah, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah. Yang belum nikah biar cepet-cepet nikah. Yang janda biar dapat duda. Yang amin janda tuh. Yang belum punya anak biar cepet-cepet punya anak. Yang banyak anak berhenti beranak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Bapak ibu yang depan kompak, belakang bari ngupas, bari makan dukun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Bu, suara saya enakan kagak? Ibu pengen punya anak suaranya enak? Ya saya aja tuh. Kegedean. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay basata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim. Kama qala PT jamu sido muncul. Rajin-rajinlah meminum jamu agar badan menjadi sehat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia. Ada pantun buat jomblo, ada jomblo? Ada. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sudah berapa banyak mantanmu yang ke penghulu, sedang kau tetap saja masih sendirian. Ibu-ibu komen, habis 9 terus 10, kasihan deh lu. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para guru-guru kita bersama, alhamdulillah ya hadir bersama-sama kita pada malam hari ini dalam acara halal bihalal. Al-Mukarram Kiai Haji Nurjali SPDI, Al-Mukarram Al-Ustad Wardi Muayyadul Mubarak SPDI, juga Ustadz Syahrul, panggilannya pengen manja, Alul. Ilah apa Alul?
Kenapa saya santai aja sama beliau? Karena emang saya sama beliau Ustaz Syahroni satu kampung, sama-sama di Sukakarya di Kampung Gamprit. Bagian gak ada yang nanya gue. Cuma kalau beliau asli orang tua di Gamprit Kuda-Kuda, kalau saya bapak yang orang Gamprit, emak orang Kaliuluh Cikarang. Jadi saya masih ada keturunan Cina. Emak tukang cuci, bapak tukang celana. Makanya tuh gelar di belakang bukan gelar akademis, tapi singkatan. Sebetulnya saya ngasih semuanya huruf kapital. Muhammad nama dari Engkong, Gamprit Mursalin dari Engkong, ibu saya Kaliuluh. SAG itu singkatan, S-nya nama bapak saya Sambas, AG-nya asli Gamprit. Puas. Jadi bukan gelar akademis, mohon maaf guru. Itu gara-garanya jamaah nanya, Ustadz maaf ada nama di belakangnya kagak? Maksudnya apa bapak? Ada Ustadz punya gelar? Enggak, saya mah kagak ngegelar. Jadi saya tambahin itu tabarukan ke orang tua, Muhammad Mursalin bin Sambas asli Gamprit. Jadi saya hormati, saya muliakan kori kita Ustaz Sugini, Ustaz Yudi, Ustaz Adik, juga Ketua Panitia, Ketua DKM Ustaz Agus Yulianto, juga segenap jajaran pengurus DKM yang luar biasa Masjid Jami At-Taqwa. Takbir! Allahu Akbar! Bari takbir melihat ambulan. Subhanallah. Juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Dano Sumarno beserta ibu dan keluarga besarnya dan segenap jajaran, Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT, juga pembawa acara. Kalau tadi Ustadz Adik bilang masing-masing Ustadz punya gaya, Ustadz Alun nyariin kancing. Pas saya lihat MC kita gayanya apa? Ngangkat kain. Komplit dia takwa. Takbir. Subhanallah. Mohon maaf. Juga luar biasa ini. Ada band mana ini? Cihuy, Masya Allah. Luar biasa ini band Cihuy, pimpinan Ustaz Cuen jangan-jangan. Luar biasa. Dengar-dengar band Cihuy udah banyak yang undang tuh. Alhamdulillah. Tempo hari saya lihat di depan Pratama. Tuh saya lagi nyari ecep. Ustaz Agus ono. Bahkan dengar-dengar akhir bulan depan diundang di Jakarta Timur di Taman Mini Indonesia Indah. Akan tampil di atas kereta gantung. Luar biasa. Angel. Iya, mana ini di meja nggak ada kopinya ini. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Tapi nggak apa-apa, ini ada air putih tuh, sehat. Karena memang air putih adalah air yang paling murah. Gaya banget orang. Sukaraya murni. Tapi luar biasa. Udah tadi. Siapa lagi yang belum saya sebut? Belum disebut mengacung bela. Para tokoh, para sesepuh, kita doakan guru-guru kita, Bapak Lurah semua, aparatur pemerintah. Kita doakan beliau-beliau semua diberikan sehat panjang umur, diberkahkan hidupnya, manfaat ilmunya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin, yang belum sunat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, ma'irin. Orang Sukarang apa jadi apal kemarin ini? Jangan-jangan dulu langganan. Allahu Akbar. Semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah.
Puji dan syukur senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, karunia-Nya yang begitu besar, begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Malam ini kita bisa hadir yang luar biasa, pemaparan dari Ketua DKM, program-programnya yang dulu memang saya tahu waktu peresmian Wakaf. rumah wakaf ya sekian lama, tapi sekarang luar biasa, sudah sangat-sangat maju. Takbir. Programnya mobil ambulan, walaupun bagus pasti nggak pengen buru-buru masuk ya. Nah, setidaknya insya Allah ada manfaatnya nanti. Amin. Apalagi tadi itu ada program umroh luar biasa. Besok kurban. Ini yang namanya makmur. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid yang juga bisa memberikan kemakmuran pada jamaahnya. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya sekedar berinfak, berwakaf, bersedekah jamaah, tapi DKM mengelola bagaimana ada tadi ada zakat mal tuh. Betul? Bagaimana infak zakatnya ini menjadi infak zakat yang produktif. Amin. Tidak hanya sekedar diberikan kepada fakir miskin mustahik, tapi diberikan bagaimana ketika hari ini memberikan kepada orang miskin, orang susah, besoknya dia jadi pengusaha, bukan jadi mustahik, tapi dari muzaki jadi muzaki. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf ketinggalan para ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sampai di mana? Jadi bingung ngomong apa. Biasanya apalagi di sini ada guru-guru yang senantiasa membimbing kita tiap pekan. Alhamdulillah. Program udah berjalan. Tinggal kita mengamalkan dan istiqomahnya, insya udah. Kalau masjid mah udah diserahin dah kepada para pengurus DKM dan jamaah yang luar biasa ya. Ini dari pemberdayaan PAM punya ambulan, besok zakat mal. Wah, masya Allah, udah ini ladang surga kita semua, insya. Salawat ma'assalam tercurah kepada Rasul mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru-guru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Lurah tadi dikasih waktu 20 menit, saya sampai jam 21 atau jam 9:55 menit. Karena ada acara makan-makan, saya nggak tahu ini makan soto apa makan malam. Alhamdulillah, setelah 1 bulan penuh Ramadan kita ditempa, yang kita udah dengar ayatnya dari tuh Bapak Kepala Desa luar biasa. Kita punya Kepala Desa udah makori, ngerokok ngeri. Iya, beliau kori juga Bapak Kepala Desa, Ustadz juga, masya Allah. Dimana beliau menyampaikan tentang balasan buat orang yang bertakwa, dimana kita ditempa oleh Allah di 1 bulan Ramadan dengan puasa kita dan amaliyah Ramadan kita. Allah pengen kita agar menjadi orang yang la'allakum, menjadi orang yang bertakwa. Yang cirinya diantara orang bertakwa, lanjutan ayat tadi, yang pertama cirinya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mana ciri orang yang bertakwa? Yang pertama diantaranya orang-orang yang istiqamah, berinfak, bersedekah, berbagi, insya Allah. Yunfikun kalimah fi'il mudhari', satu kalimah yang maknanya satu perbuatan yang sedang dan terus dilakukan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Inggris namanya simple apa tuh?
present continuous tense kali ya, apa simple pastel? Oh, pastel. Satu perbuatan yang terus sedang dan terus dilakukan. Ciri orang yang bertakwa, istiqomah, dia berinfak, bersedekah, berzakat, berbagi. Maka orang yang senantiasa istiqomah, tingkatan ibadahnya udah sangat tinggi. Inilah yang mungkin perlu terus kita jaga, yaitu keistiqomahan kita setelah 1 bulan penuh ditempa oleh Ramadan. Maka selanjutnya adalah dengan keistiqomahan kita, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan datang kepada mereka malaikat membisikkan tatkala mau meninggal sakaratul maut, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang menjanjikan Allah kepada kamu. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga keistiqomahan kita. Kalau Ramadan kita biasa bersedekah sebelum tarawih, kotak di masjid lewat, ya apa ya, habis ba'diyah isya pengumuman kadang-kadang kotak lewat tuh di masjid At-Taqwa, kotaknya lewat lancar apa lambat? Lancar. Sab kedua sab ketiga berhenti di tengah, kotak 1000. Tapi bukan At-Taqwa ini. Kalau At-Taqwa ini mah luar biasa, nggak kudu lewat kotak, lewat rekening. Alhamdulillah. Kenapa begitu luar biasa orang bertakwa balasannya surga? Karena dia kontinu istiqomah, sedekah, diantaranya berinfak. Dan keutamaan orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah nih, untuk maslahat umat, untuk dakwah, kemudian kepada orang-orang soleh fisabilillah, guru-guru kita. Kenapa jadi ke guru-guru ini? Kalau ke orang tua kita dapat gede pahalanya, orang tua yang mengeluarkan kita dari rahim ke dunia. Tapi guru-guru yang mengeluarkan kita dari dunia, dari alam kegelapan, memberikan satu ilmunya menuju nanti ke surganya Allah, maka berinfak, bersedekah, berbagi kepada guru, pahalanya luar biasa, insya Allah, membimbing kita ke surganya Allah. Maka orang yang senantiasa istiqomah bersedekah di dunia dijauhkan dari bala, amin. Allah kasih balasan berlipat-lipat ganda, amin. Dan di akhirat nanti orang yang senantiasa bersedekah akan jauh dari jilatan api neraka, amin ya Allah ya Rabban. Maka jangan pernah jadi orang yang pelit alias medit bin buntut, pelit bin koret. Orang pelit kadang-kadang seneng sama orang yang suka memberi, tapi orang pelit juga kesel sama orang yang pelit lagi. Nah, coba itu, dia nggak sadar kalau dirinya pelit. Makanya jangan jadi orang pelit. Apa kata orang India? Jalma korete jalma korete mere gehese harese mere hayangna dibere. di sini semua orang kayaknya dikasih embung sedekah ku sababnya menindang dan imah jengagade jengagade sawah. Nah, jaga keistiqomahan untuk senang berbagi. Kita pernah baca tuh sejarah, ada orang pada zaman Nabi Musa hidupnya miskin terus. Kalau kayak kita mah mungkin begini, Mas, ngobrol tuh sama istrinya, kenapa dek kita hidup miskin terus Mas, terus kita minta yuk ke Nabi Musa biar Nabi Musa ngedoain kita biar kita jadi orang kaya. Nabi Musa kan bisa ngomong sama Allah langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Datanglah ke Nabi Musa, disampaikan nih niat berdua.
Nabi Musa, tolongin saya ini hidup selama-lama jadi orang miskin mulu. Minta dah. Nabi Musa kan makbul, langsung bisa ngomong sama Allah, ain saya biar jadi orang kaya. Siap, kata Nabi Musa. 86. Udah 86 dapat duit. Sampaikan Nabi Musa kepada Allah atas permintaan pasangan suami istri yang selalu miskin ini. Apa jawaban Allah? Musa, sampaikan kepada mereka, aku kabulkan permintaan mereka untuk jadi orang kaya, tapi cuma 1 tahun. Akhirnya disampaikan lagi kepada mereka pasangan suami istri oleh Nabi Musa, permintaan kalian dikabulkan oleh Allah untuk menjadi orang kaya, tapi kata Allah, kalian cuma jadi orang kaya cuma 1 tahun. Mungkin kalau kata orang blokang, bagian 1 tahun yang cuma merasain orang kaya. Diterima tuh, jalan hari ketemu, pekan ketemu, bulan. Allah kasih karunia nih pasangan suami istri, diberikan rezeki, harta, kekayaan dari berbagai penjuru, jadi orang kaya. Di tengah perjalanan ini suami istri ngobrol lagi, Mas, iya dek, kita kan udah dikasih orang kaya nih sama Allah, dikasih rezeki. Ya terus kenapa? Bagaimana kalau kekayaan kita ini sebahagian kita bikin Mas 7 pintu atau 7 rumah, 7 kontrakan? Buat apa? Buat fisabilillah Mas, musafir atau orang yang nggak punya rumah nginep Mas, gratis, kita jamu gratis. Oh, kata suaminya, cakep, siap. Dibuatlah 7 pintu rumah, 7 kontrakan, diisi tuh musafir yang datang, orang yang nginep gratis. Mereka sibuk terus melayani, makannya minumnya gratis, sampai mereka menjadi orang kaya lebih dari 1 tahun. Nabi Musa itu diam-diam ngitung, lah ini udah lebih ini, bagaimana ini? Ngomong lagi ke Allah, ya Rabb, Engkau katakan mereka menjadi orang kaya cuma 1 tahun, ini kenapa jadi lebih dari 1 tahun? Apa jawab Allah? Musa, aku malu kepada mereka, aku kasih dia 1 pintu 1 tahun tadi, mereka membuka 7 pintu. Bagaimana mungkin hambaku lebih dermawan dari aku, kata Allah. Masya, ternyata orang yang rajin sedekah bisa merubah ketetapan atau kodoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah bersedekah. Yang kedua, ciri orang bertakwa mampu menahan amarah, istiqomah. Ramadan kemarin tuh ibu udah mampu menahan amarah. Anak bercanda nggak marah-marah. Biasa sebelum Ramadan anak bercanda, istri bapak marah-marah. Istri bapak tuh marah-marah. Bapak udah tahu kalau anak bercanda ibu marah-marah. Tapi Ramadan kemarin luar biasa, libur nyari bukaan. Gelar makanan di ruang tengah, ruang TV, 5:30 anak bercanda, tapi ibu nggak marah. Apa kata suami ibu? Mama kok nggak marah-marah? Kata istri, ntar habis maghrib. Dia bisa nahan habis maghrib, luar biasa. Nah kayak setelah Ramadan ini kita jaga emosi kita, amarah kita. Bahkan kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya tatkala mau marah. Masya wal afina anin nas. Istiqomah ciri orang yang bertakwa yang ketiga, selalu mau memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah kita mau udah minta maaf baik. Sebelum puasa tawakufan, syakbanan, saling minta. Habis lebaran, habis puasa lebaran ke kampung, kumpul lagi halal bihalal, saling minta. Banyak minta maaf sama tetangga. Kita lebih lama hidup di sini. Kadang-kadang kita ada tamu, parkir mobil tamu kita ngelewati halaman tetangga, betul? Nggak permisi dulu, lupa sibuk. Yang punya rumah, parkir enak banget depan rumah. Ada yang begitu di sini? Nggak ada di Blok D, ya? Nggak ada di sini, mah nggak ada yang ngaku. Makanya jangan pernah menjadi orang yang merasa nggak punya salah. Makanya sering guru ngajarin baik yang disengaja maupun tidak disengaja,
Kadang kita manusia begitu, banyak minta maaf sama keluarga, suami banyak minta maaf sama istri. Mungkin lebaran kemarin belum bisa ngebeliin baju, THR-nya habis, pakai bayar utang ngebenerin dapur. Istrinya protes, komplain, "Mas, gimana dong, aku masa lebaran pulang kampung gak beli baju baru?" Kata suaminya, "Gimana dong mah, baju itu cuma tinggal segini, ya udah mama beli jilbab aja yang baru ya." Nah terus lebaran mama nongol aja di jendela. Minal aidin, sugeng riyadin, di jendela kelihatan jilbabnya baru, baginya sama daster. Minta maaf sama istri minta maaf sama suami. Kadang sama-sama kerja, sama sibuk dagang, istri tidur, suami Noel. Ada istri yang begitu? Kalau ada istri bapak yang begitu, ditukar tambah aja bang. Kalau nggak ditukar, ditambah. Nggak kudu nunggu lebaran, Idul Fitri setahun sekali, tiap hari minimal tiap Jumat. Kalau suami ada di rumah sholat Jumat tuh, minta maaf, cium tangan suami, minta ridho suami pulang sholat Jumat. Suka begitu enggak? Ya enggak. Sama kayak orang-orang di kampung belah sono ditanya, "Bu, ibu kalau hari Jumat kalau suami pulang sholat Jumat suka nyium tangan suami enggak?" "Enggak." "Lah kenapa?" "Lah suami saya enggak sembahyang Jumat." Kasusnya beda lagi. Tapi ibu-ibu jamaah masjid At-Taqwa, solehah semua. Amin. Suami pulang sembahyang Jumat disiapin makan siang kesukaan suami, minuman kesukaan suami. Siap-siap mau nyambut suaminya, minta ridho suami, minta maaf, nyambutnya dandannya pakai bedak tiksi, lipstiknya cempaka, minyak wangi ketek lain, leher lain, bulu mata disambung pakai bulu mata badai tsunami. Lupa nyikat gigi, kulit cabenya emput di gigi. Begitu pulang suaminya, "Assalamualaikum mama." "Waalaikumsalam papa." Kata suaminya, "Wow, amazing." Suaminya langsung bilang, "Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning." Jamaah masjid At-Taqwa, majelis taklim At-Taqwa, salehah semua ngedengerin nasihat guru-guru. Suami pulang langsung ditegak tangannya, diambil, dicium, minta ridhonya. Malum istrinya pemain qasidah. Kata suaminya, "Udah lama lu PA." Kadang-kadang boro-boro tiap Jumat lebarannya minta maafnya lebaran doang, setahun sekali di kampung itu pulang sembahyang itu. Kata suaminya, "Kenapa kamu mah?" "Nah kan lebaran pak." "Oh iya ya, aku lupa." Suaminya lupa kalau hari itu lebaran. Di kampung mah di Jawa kadang-kadang pakai acara sungkeman. Suaminya duduk, istrinya berjumpa di atas paha kaki suaminya. "Mas, maafin aku ya mas." "Kenapa kamu?" "Aku banyak dosa mas." "Dosa apa?" "Mas sadar nggak duit di dompet mas sering hilang?" "Iya sih, itu aku mas yang ambil." "Oh kamu?" "Iya mas, kira tuyul aku mas." "Maafin mama ya mas." "Ya papa maafin." "Loh kok papa nangis juga?" "Dosa mah banyakan papa." "Dosa apa pak?" "Papa udah 3 bulan nikah lagi nggak bilang-bilang." Yang belakang modal kalian. Insya Allah suami gue mah soleh semua. Ayo, seneng berinfak, menjaga amarah, selalu mau memaafkan kesalahan orang lain. Bu, ajaran Nabi itu kalau sama orang pelit jangan balas pelit, balas banyak ngasih. Kita jangan ngarepin balasan dari dia yang pelit, balasan mah dari Allah. Tapi kadang berat ya.
Tetangga pelit, suami beli duren 3. Kata suaminya, mah bagi tetangga kita ngapa yang sebelah? Tuman. Ibu ngerti tuman? Kebiasaan pak, orang pelit bagi. Tapi bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sono di Korea. Ibu-ibu Korea nyontok sama ibu-ibu orang sini. Justru kepada orang yang pelit ajaran Nabi banyak berbagi. Lihatin tuh akhlak Nabi kalau kita baca sirah sejarah. Sama orang yang zalim sama kita jangan dibalas zalim, balas baik. Dia kan yang salah, udah maafin aja biar nih kotoran hati, penyakit hati enteng. Jangankan kotoran hati, dengki, dendam, kotoran perut aja disimpan lama-lama nggak betah. Betul? Kan buru-buru buruan, nggak tahan. Apalagi kotoran hati. Tapi kan dia yang jolim salah duluan, dia nggak minta maaf. Bu, Pak, kalau kita udah maafin dia nggak minta maaf, nanti di akhirat hukum berlaku sama Allah. Mahkamah yang paling adil itu nanti hakim Allah. Di dunia mungkin paman bisa ngelongsin ponakan. Kenapa jadi kemari-mari kita ngomong? Di akhirat nanti alaihissallahu bi ahkamil biari. Yang zalim sama kita yang ngebully minta maaf maafin, nggak minta maaf maafin, nanti di akhirat tetap hukum Allah laku. Tuh istiqomah. Kemudian apa? Orang takwa juga bukan orang yang nggak punya dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang bertakwa cirinya yang selanjutnya adalah apabila melakukan satu perbuatan yang keji, yang dosanya nggak cuma nimpah kepada dirinya tapi depan belakang kiri kanan kebahagiaan. Mungkin kalau tinggal di apartemen atas bawah juga kebahagiaan, orang jadi di tengah. Atau menzalimi dirinya yang dosanya cuma buat diri saja. Dia segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Dia tidak mengulang dosa perbuatan yang sama. Dia yakin cuman Allah yang mengampuni dosa-dosa dia. Tuh orang takwa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Begitu oma kalau nyanyi ujungnya nggak gibring. Karena sudah kudrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Ibu kenal Rhoma Irama? Kenal di mana? Oh, di Facebook. Bang Haji Rhoma Irama dulu pernah mau nyalon presiden, ibu ingat? Betul. Sempat ada yang tanya protes ibu-ibu orang Sukaraya Blok D. Pak Haji, ngapain sih segala pengen nyalon presiden, kan udah jadi raja. Raja dangdut. Gus Bonghar pemajikan leuwih ti hiji. Rek naon sih Bang Haji? Ngapain sih Bang Haji segala pengen nyalon presiden? Apa jawaban cerdas Bang Haji Rhoma Irama? Aku ingin merebut Anoni dari tangan SBY. Terlalu. Mungkin kalau dulu Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden, mungkin Menteri Agama nak Mansur S lah. Karena Mansur S kalau nyanyi ibu kayak pakai tajwid, ada ikhfa, ada gunnah. Katakanlah siapakah orang yang ikhfa tuh? Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan gunnah tuh. Kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan. Wajib mutasil. Bu, ayo istiqomah bacaan Quran kita, insya orang yang takwa senantiasa ketika dia khilaf, berbuat dosa, terpleset, terjerumus perbuatan keji dan dosa, segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah
Astaghfirullah, astaghfirullah, jangankan diri kita, kadang-kadang yang ada potensi bikin dosa itu lingkungan kita. Akhir zaman emang ngalamin saya pulang kerja, berangkat kerja udah di jalan naik motor legenda 2 pakai helmnya pelangi yang dari dalam kelihatan, keluar kagak, disiap sama motor ninja, boncengan ABG naik motornya nungging. Wah, coba itu dosa lagi, betul. Kadang-kadang kemaksiatan begitu, maka Nabi ngajarin kita banyakin taubat tuh, sehari semalam minimal 100. Nabi mah udah dijamin, dan istighfar Nabi bukan karena Nabi punya dosa, Nabi mah terjaga. Ternyata di antara keutamaan istighfarnya Nabi adalah untuk ampunan kita umatnya. Alhamdulillah. Bahkan tempat-tempat maksiat banyak. Kalau kita kurang-kurang tobat, jangankan di Bekasi, di Cikarang banyak. Tegadanas, Keceplosan, Tanah Merah, Cibitung, Tenda Biru, Blokang, Hotel Puyuh. Suka lewat saya pulang, lagi beli piscok ditawarin, Pak mampir. Iya, hai Pak, saya belum cebok dari sore lah. Ngecebok mah cebok aja, lu segala ngedakin saya. Malam habis ceramah gerah peci saya buka kaca mobil, saya turunin setengah lagi beli piscok. Saya Ustadz tahu, oh Ustadz nggak apa-apa katanya, Mas Ustadz mah gratis. Ya, ngentar berkah nawe. Kata saya, Neng ngapain malam-malam di pinggir jalan? Neng jualan Bang. Mana jualannya? Jualan rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Kalau Neng merem dikasih upah. Amit-amit. Bu, perbanyak istiqomah. Yang terakhir istiqomah qis. Tadi Quran udah i-nya, istighfar s-nya, sedekah udah, s yang terakhir qis, sholawat. Kalau kita baca Quran ada di surah Al-Anfal ayat 33 kalau nggak salah, nanti koreksi lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini antara tingkatan salawat dan istighfar. Ayat yang pertama, Allah tidak akan mengadab, bahkan niat aja enggak tuh Allah sama orang yang senantiasa menghadirkan Nabi dalam hatinya, menghidupkan sunnah Nabi, diantaranya banyak baca salawat, maka Allah nggak punya niatan pisah untuk mengadab orang itu. Tapi yang kedua, Allah tidak akan mengadab orang yang senantiasa yastaghfirun, istiqomah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, tapi tadinya ada niat Allah pengen mengadab, tapi dia beristighfar, nggak jadi. Orang yang istiqomah berselawat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun
sambil siap-siap soto. Ayo aktivitas di rumah sambil baca sholat, goreng jengkol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ashkilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jengkolnya aus. Kata suaminya, ini apa dek mas, tadi aku masak jengkolnya sambil baca salawat, kelamaan lupa jadi gosong. Kata suaminya, soleh emang gak apa-apa, tetap mas makan itu mas makan jengkol selawatan. Istrinya solehah, suaminya soleh. Tapi kalau istri yang gak solehah, jarang ngaji, jarang baca salawat, masak di rumah, marah sama suaminya, bari nyanyi dangdut. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, jadi aku harus masasi aku lah sindian semua ya. Subhanallah, jangan kalah sama orang Cina tuh, kayak engkau cueng. Ada orang Cina masuk Islam, girang banget. Kau mau kemana kok? Hanya, gue apa masuk Islam sama siapa kok? Ini sama keluarga oe, ini ibu oe, ini istri oe, ini oe, ini keluarga oe oe. Engkau kenapa jadi pengen masuk Islam? Hanya, oe seneng sama orang Islam. Orang Islam banyak acaranya, ada munutan, ada ladaban, bentar-bentar hajatan, motong lidik hajatan, masuk gelidik hajatan. Pulang si engkau sambil jalan baca selawat, selawatnya lagam daerah dia, Jackie Chan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bingung nyari kuncinya di mana. Ya Allah, makasih. Subhanallah, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.